Kedatangan Rasman dan Dr. Oki ke dalam runtutan ditolak oleh Nikita Mirzani. Hah? Alasannya, siapa yang mau besuk dia, itu dia yang menentukan. Kalau nggak ada korelasinya ya nggak mungkin diterima. Kalau ditolak ya jangan patah hati lah. Pemerasan itu jarang ada penahanannya dipenuhi oleh penyidik. Wah, susah ya guys ya buat Nikita buat keluar gitu. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas gosip ya. Gosipnya adalah di mana Dr. Oki itu dilarang masuk menjenguk Nikita Mirzani. Waduh, kok dulu teman sekarang musuh? Waduh, kenapa nih? Mari kita reaction bareng-bareng. Sebelum memulai video, izinkan saya mempromosikan sebuah produk ya, yaitu Stella. Siapa deh di sini temen-temen yang ruangannya itu bau? Nggak bau deh, maksudnya nggak wangi. Atau temen-temen pencinta wangi gitu, menurut saya kalian wajib deh beli Stella ini. Jadi ruangan kalian bisa kalian kontrol, kalian bisa kapanpun selalu wangi. Kalau pengharum ruangan kita nggak tahu ya, dikit-dikit nggak wangi. Kalau kita mau masuk, nah ini lebih hemat bahkan ya daripada yang digantung-gantung itu. Karena kalau yang digantung-gantung itu mungkin teman-teman cuma tahan beberapa minggu, abis itu hilang. Kalau ini kita bisa sampai sebulan. Harganya juga murah, di bawah 20.000 loh. Bener-bener kalau nggak mau berarti kalian suka bau. Ya udah guys, yang pengen check out linknya ada di deskripsi ya di bawah. Kita mulai sekarang juga. Let's go. Kedatangan Rasman dan Dr. Oki ke dalam runtutan ditolak oleh Nikita Mirzani. Hah? Ini Baim ya. Ini Rasman. Idih, bawa apa tuh dia? Rasman Arif Nasution lagi-lagi dipaksa gigit jari usai rencana pertemuannya dengan Nikita Mirzani kembali gagal terrealisasi. Dengan kunjungan ini, maka terhitung sudah 2 kali Rasman menyambangi rumah tahanan Polda Metro Jaya, namun tak sekalipun ia berhasil berbicara 4 mata dengan Nikita Mirzani. Ketika ditemui udah 2 kali tapi gak berhasil. Saya curiga kamu jangan-jangan pengen diliput media aja ya. Awak media, Rasman pun membagikan informasi jika Nikita lah yang merasa tidak berkenan bertemu dengannya. Pasalnya, dalam momen yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya itu, Nikita hanya berkenan dikunjungi oleh keluarga. Bahkan, kedatangan Dr. Oki Pratama saja disebut-sebut juga ditolak oleh Nikita. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada Nikita Mirzani saat ini? Saya sudah komunikasi dengan pihak penjaga. Tetap saya akan koordinasi ke penyidik sebagaimana yang diminta oleh NM. Kemudian dari sini saya akan ke penyidik, memberikan surat juga. Kemudian NM tadi diberitahu ke dalam dan juga kepada penjaga bahwa hari ini dia tidak menerima siapapun kecuali keluarganya. Saya tanya tadi, apakah Dr. Oki juga tidak dikasih masuk hari ini? Kan saya tanya tadi. Kata penjaganya tidak. Artinya bahwa menurut saya di hari yang harusnya dia bergembira begini, hari ulang tahun dia, walaupun dia sedang mendekam di dalam tahanan, siogianya menurut saya NM membuka ruang supaya dia bisa lebih semangat. Dan orang-orang yang memberikan dukungan seperti ini menurut saya penting untuk membuat semangat bagi hidup dia. Karena saya yakin hati dia pasti hancur di posisi sekarang. Alasannya, siapa yang mau besuk dia, itu dia yang menentukan. Kalau nggak ada korelasinya ya nggak mungkin diterima. Kalau ditolak ya jangan patah hati lah. Rasman oke lah ya ditolak ya, gara-gara gimana ya, Nikita Mirzani udah sebel banget ya, sampai ada sebutan khas buat Rasman, kura-kura ninja ya guys ya. Ya gimana, si Rasman aja bantu Fadel, itu wajar ya. Tapi ya gak SPK adalah itu Dr. Oki guys ya. Kok Dr. Oki nggak ke ulang tahunnya Nikita Mirzani ya? Maksudnya ke lapasnya gitu, karena kita tahu kedeketannya tuh deket banget ya. Sampai kalau buat story itu nggak tanggung-tanggung guys, namanya I love you dokter gitu, Dr. Oki gitu-gitulah ya. Story itu saking deketnya banget lah. Rencana Rasman Arif Nasution untuk bertemu Nikita memang tidak lepas dari huru-hara dugaan adanya sindikat mafia skincare yang kini habis diperbincangkan orang banyak.
Sebuah kisruh berkepanjangan yang mendorong Rasman untuk mengesampingkan sementara permasalahan antara dirinya dan membantu Nikita demi mengungkap bersama polemik dugaan sindikat mafia skincare. Apalagi, Rasman bukanlah orang yang jauh dari sosok-sosok pemain yang kini terlibat huru-hara, mengingat 5 orang mantan kliennya ikut terseret kisruh itu. Dr. Oki Pratama salah satunya. Nah, lalu kemudian pesan saya, NM, saya kemarin berbicara untuk membuka ruang bagi kamu agar kamu bisa lebih leluasa menjelaskan peran-peran siapapun. Dan saya sudah lihat ada dokter yang hampir tiap hari seperti ketakutan sehingga mendatangi. Nah, ini membuktikan bahwa ada dugaan semakin kuat bahwa ada peran-peran orang lain di sini. Dan saya di depan kalian saya katakan saya tidak akan berhenti ya untuk menelusuri siapapun yang terlibat di dalam kasus ini ya. Ingat, orang yang sudah pernah memberikan sesuatu misalnya kepada NM di luar Reza Gladys itu juga harus diproses. Orang yang sedang membangun komunikasi dengan angka-angka yang katanya 15M itu juga harus diproses. Kemudian ada seorang pemilik klinik kecantikan berinisial SS meminta maaf kepada publik bahwa dia mengaku telah melakukan overclaim, menjual overclaim. Perbuatan itu tidak akan menghilangkan dengan permintaan maaf perbuatan pidana itu. Karena itu bukan masalah delik aduan, itu pengaduan pidana umum yang secara umum dapat diproses dalam konteks hukum. Karena itu membahayakan masyarakat. Jadi kasus-kasus seperti ini tidak boleh diselesaikan hanya dengan meminta maaf. Ya, kalau abang kita satu itu kita pertanyakan dulu kapasitasnya apa, sebagai kuasa hukumnya siapa. Ya, artinya tiba-tiba cukup datang ya Rasman ini. orang itu kan sedang dalam ada masalah, sedang ada musibah gitu loh. Ya sudah kan, abang juga kan lagi ada masalah juga kan gitu loh. Jadi saya rasa ya nggak etis. Jangan ikut-ikut tuh, kata Sunan Kalijaga, jangan ikut-ikut, gak etis. Tiba-tiba cukup muncul bahwa berita Dr. Oki nggak boleh datang. Saya katakan bahwa beberapa waktu yang lalu saya menangani mereka yang banyak pemilik klinik kecantikan ini. Saya sudah menduga bahwa ini ada persaingan di antara mereka. Bayangkan, termasuk istri saya, termasuk anak-anak saya sudah sempat menggunakan skincare ini. Saya nggak tahu itu efeknya apa. Bahkan kemarin di DPR RI saya lihat ada seorang pengguna yang sampai terganggu kehamilannya. Ini siapa yang bertanggung jawab? Ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi NM, kamu harus bersuara dan saya juga akan mencari tahu di luaran. Saya tegaskan, saya Razman Arif akan mencari tahu dan membantu pihak penyidik untuk membongkar dugaan mafia skincare. Dan saya minta Pak DPR jangan hanya berhenti pada komisi yang menangani ini dan menyerahkan kepada BP POM. Di lain sisi, pihak Nikita sebenarnya tengah berupaya untuk mengajukan penangguhan penahanan kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya dengan alasan status Nikita yang merupakan seorang ibu tunggal tentunya memiliki tanggung jawab yang berat untuk mencari nafkah untuk 3 buah hati tercinta. Namun apa daya, kenyataan tidak seindah apa yang direncanakan. 2 permohonan penangguhan penahanan yang telah diajukan pihak Nikita sudah mendapatkan penolakan dari penyidik. Meski begitu, pihak Nikita pun tak patah arang setelah sebelumnya menyertakan Laura Mezani dan Lintang Mawardi, pihak Nikita yang dikabarkan akan kembali mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan menyertakan nama Fahmi Bahmid sebagai pemohon. Lantas, seperti apa pandangan hukum para advokat atas upaya pihak Nikita? Jadi boleh, siapapun sebenarnya boleh mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Nikita. Yang penting terhubung atau terkait dengan Nikita sendiri. Apalagi kalau dia keluarganya atau penasihat hukumnya itu boleh. Gitu. Jadi sekarang penasihat hukumnya mengajukan permohonan penangguhan penahanan itu boleh. Apakah dikabulkan? Jawabannya ini kan kewenangan dari penyidik, ya. Mengabulkan apa tidak. Tapi kalau pertimbangannya penyidikan sih, dan pertimbangannya pada umumnya kasus-kasus pencemaran nama baik itu kasus-kasus pemerasan itu memang sulit untuk ditangguhkan begitu. Jadi Nikita walaupun diajukan permohonan penahanan sulit untuk ditangguhkan. Ditahan 20 hari ke depan ini adalah mekanisme yang menurut kita adalah tidak ada perbedaan dengan yang lain. Sehingga siapapun orang yang memang melakukan satu perbuatan pidana, kalau memang sangat diduga akan membuat satu proses
menjadi lebih sulit dan lain-lain, atau diduga akan adanya satu perbuatan-perbuatan yang mempersulit kinerja kepolisian, penahanan ini kan sifatnya adalah untuk mempermudah pihak penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Gitu. Jadi tidak ada perbedaan, sama saja siapa saja, gitu loh. Kecuali hanya dapat diberikan satu misalnya adanya permohonan penangguhan penahanan, itu pun kalau memang berdasarkan pertimbangan penyidik sekiranya itu bisa di approval atau di ACC. Kalau enggak kan kewenangannya ada penyidik juga. Syarat mengajukan permohonan penangguhan penahanan yang pertama ada yang memohon, yaitu bisa tersangka, bisa kuasa hukumnya, bisa keluarganya. Nah, permohonan ini kemudian disertai dengan penjaminan. Penjaminan ini penjaminan orang atau uang, begitu. Jadi disertakan penjaminan dan alasan-alasan mengajukan permohonan penangguhan penahanannya. Itu biasanya yang mengajukan adalah kuasa hukum apa saja. Misalnya menyatakan menjamin tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, itu contoh-contohnya, syarat-syaratnya itu kan. Nah, itu juga diatur oleh dan diperbolehkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi boleh itu mengajukan permohonan penangguhan penahanan ya. Tapi kemudian apakah itu dikabulkan atau tidak, itu persoalan kewenangan dari penyidik, begitu. Tapi kita sudah ngasih satu clue masukan bahwasanya kasus seperti pencurian, pemerasan, narkotika itu jarang ada penangguhan penahanannya dipenuhi oleh penyidik. Wah, susah ya guys ya buat nih kita buat keluar gitu. Apalagi di ini seorang ibu dan tanpa single parent lah ya, single parent kita bisa bilangnya, yang membiayai anak-anak ya gitu. Bahkan sekarang kalau kalian tahu dong infonya, Loli kan lagi live ya, live jualan bahkan ya, jualan punya Nikita. Keren-keren. Sungguh miris memang apa yang dialami oleh Nikita Mirzani saat ini. Di momen spesial hari bertambahnya usia, Nikita harus merayakannya di balik jeruji besi. Belum lagi upaya penangguhan penahanan yang tak kunjung berbuah kepastian. Walaupun begitu, bukan berarti momen ulang tahun Nikita tidak diselimuti kehangatan. Buktinya, sanak keluarga tercinta kedapatan datang berkunjung, bak sebuah pelipur lara. Sang putri yang sempat berselisih paham dengannya saja sampai datang secara langsung membawa bunga yang indah. Loli. Anak-anak besar ya. Woi, mundur woi. Bawa apa? Kalista hari ini bawa kakak. Ada mungkin kue kak. Tapi adik-adiknya Loli yang kecil-kecil ikut gak sih guys? Kok saya tidak lihat ya? Tak berhenti sampai di situ saja, momen spesial tersebut nampak turut diramaikan pula dengan kehadiran para sahabat. Mulai dari Tessa Mariska hingga pesinetron Baim Wong yang hadir membawa doa dan kado. Wow. Baim. Di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan. Hal itulah yang agaknya dirasakan oleh Nikita saat ini. Di satu sisi, ia memang berada di balik jeruji besi. Namun di sisi lain, pelukan hangat orang yang begitu ia cintai tak hentinya berdatangan silih berganti. Lantas seperti apa ungkapan haru Fahmi Bahmid menyaksikan pertemuan Nikita dan keluarga di tahanan? Memang ini dalam suasana yang momen yang luar biasa, di mana saya mendatangkan Laura, mendatangkan juga adiknya berdua, ada juga si Lintang dan Edwin, semua bersaudara. Saya suruh datang hari ini dan saya antar. Dalam suasana tadi, momen yang mungkin tidak terlupakan. Laura juga membawakan sesuatu buat miminya, sebuah bunga tadi kalau saya lihat, dan ada roti, ada beberapa juga. Ya itulah yang saya lihat tadi, bagaimana tadi Nikita memeluk anaknya, dari yang kecil, terus habis itu terakhir dia peluk Laura, habis itu. Oh, anak-anaknya ikut ya yang kecil-kecil itu ya. Oh, jadi anak-anaknya juga udah tahu nih kita udah di penjara ya, lagi ditahan. Suasananya betul-betul membahagiakan namun mengharukan. Ya itulah suasana di mana Nikita Mirzani merayakan ulang tahunnya, yang dihadiri oleh Laura yang selama ini menjadi pertanyaan teman-teman semua, dan dia hadir.
Dialah tadi yang membawa bunga dan juga ada roti yang dipersiapkan juga oleh Laura. Seperti itulah suasananya. Izinkan saya tidak membahas perkara hari ini, karena dalam suasana kebahagiaan Nikita Mirzani merayakan ulang tahun, saya mohon maaf. Oh, ini dia anak-anaknya nih, anaknya Nikita Mirzani nih. Dialah tadi yang membawa bunga dan juga ada roti yang dipersiapkan juga oleh Laura. Seperti itulah suasananya. Izinkan saya tidak membahas perkara hari ini, karena dalam suasana kebahagiaan Nikita Mirzani merayakan ini nih anaknya Nikita ya. Ulang tahun. Saya mohon maaf, saya tidak akan membahas perkara dulu. Mungkin besok, saya kan besok pasti datang lagi. Kita bisa bahas masalahnya. Yang jelas hari ini kasih kesempatan Nikita Mirzani merayakan ulang tahunnya bersama anaknya, bersama adiknya, dan bersama kakaknya dan teman-temannya. Ya, ini alhamdulillahnya kan ini ulang tahunnya Niki tanggal 17 Maret ya, alhamdulillah. Jadi kita pikir ini ulang tahunnya Niki, udah kita karena kemarin Saiful Jamil 3 hari lalu kesini kan, jam 1 ya. Jam 1 kesini, Niki nyampaikan salam buat saya. Bilang sama kakek Samarika terima kasih, sampai Saiful Jamil suruh saya balik gitu. Jadi saya bilang, tapi saya lagi ada rapat. Nah tadi mungkin saya pikir udah kita pagi aja, siapa tahu pagi gitu ya, jam sekarang. Nah ternyata tadi Niki dengan pakai baju biru ya, pakai baju biru cantik, terus ada ini yang baju orange itu, baju orange, ketawa ngelambai tapi lagi mau pergi ibadah. Jadi menurut aku ya udah untuk nunggu ibadah, nunggu zuhur juga ya, sambil zuhur kira-kira jam 1. Nah aku ada rapat di kantor suamiku. Aku pikir aku titip sama bapak Depak, tolong titip. Yang penting dia sudah ngeliat aku datang, sudah ngelambai, sudah ketawa. Aku lihat sudah mukanya juga sumringah ya, mukanya ceria ya. Kalau doa banyak sekali doa. Dari kemarin banyak yang mendoakan yang terbaik, yang jelas bahwa kebenaran itu bisa disalahkan tapi tidak bisa dikalahkan. Tapi Dokter Oki kok kenapa ya guys ya nggak datang? Itu loh yang jadi pertanyaan ya. Adalah sampai sini aja deh. Yuk kita bahas aja di komentar. Dokter Oki nggak pernah ditolak, fansnya Ami aja dikasih masuk loh. Bunda Teh sama Reska juga masuk kok. Cuma Rasman kali yang nggak dikasih masuk. Kayaknya sih. Tapi kalau Dokter Oki masuk nih harusnya kena liput media ya. Cuma nggak kita nggak lihat ya Dokter Oki. Kak Niki lebih menfilter tamu-tamunya. Good job Kak. Ya kenapa gitu loh Rasman tiba-tiba loh. Kayak Rasman kamu siapa? Kamu kan memusuh bebuyutan Nikita. Dan Nikita itu ciri khasnya paling sebel ya. Dia kalau nggak mau AA. Ini ucapan Dokter Oki ya. Saya ini dapat dari TikTok ya. Apakah Dokter Oki nggak ngejenguk cuma buat lewat video? Saudaraku Nikita Mirzani, semoga di umur yang baru ini Ami menjadi sosok yang menjadi lebih baik lagi. The best version of you. Allah selalu melindungi Ami. Amin ya robbal alamin. Dokter Oki lagi ketar-ketir, kartunya dipegang NM semua. Mungkin karena ada satu dan lain hal, kita hanya menyimak, tidak tahu kejadian sebenarnya. Dokter Oki sama Ami Niki sahabatan kental. Kayaknya takut deh isunya makin kemana-mana ya, melebar ya. Terus akhirnya Dokter Oki kena gitu juga kan. Makin tambah repot. Nih ada lagi nih netizen buat kalimat apa? Nikita Mirzani anggap keluarga kini tak diakui Dokter Oki Pratama usai ditahan bukan siapa-siapa. Dokter Oki mulai cuci tangan, gak mengenali siapa Nikita Mirzani. Netizen dulu seolah-olah saudara kandung, sekarang seakan-akan merasa tidak pernah kenal. Emang dasar manusia begitu, kalau menggantungkan dipuji-puji, kalau udah nggak guna dibuang begitu saja. Oh my god ya. Gimana guys atas video kali ini ya? Kayak gini aja guys, videonya agak simpel-simpel aja, maaf ya. Semoga kalian suka, berikan komentar kalian yang terbaik. Saya undur dulu, sampai jumpa di next video. See you, jangan lupa subscribe. Bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.